Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati Pak Robert yang akan mengajar kami Tuhan, dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan, apapun yang diajarkan bisa kami serap dan bisa kami terapkan dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kami membuka pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Ya, ini adik-adik yang ada di Singkawang, lalu ada Agape Anis yang di Gua Buma, dan Anton. Anton ada di mana ya, Anton? Di Sibude. Oh, di Sebude ya. Ya, Sebude itu lumayan jauh sih. Dan waktu diresmikan pertama kali itu kita rame-rame ke sana. Wah, medannya begitu sulit ya waktu itu. Mungkin Agape masih ingat waktu sama Anis di sana. Aduh, bukan main ya. Oke, silakan Robert. Ya, oke. Pagi ini saya akan lanjutkan kelas NT Survey yang kelima ya. Kita akan bahas tentang kisah para rasul. Sebelumnya saya akan share dulu PowerPoint-nya, materinya. Adik-adik bisa lihat semua ya, The Book of Acts. Bisa, ya. bisa. Oke, kita mulai. Jadi judul kitabnya waktu itu pertemuan ketiga atau keempat pernah saya katakan judul kitabnya memang Acts of the Apostles, kisah para rasul. Namun sebenarnya kalau kita lihat isinya judulnya itu kurang tepat ya. Karena kitab kisah para rasul fokusnya bukan para rasul, bukan 12 rasul, tapi fokusnya hanya kedua rasul, Paulus dan Petrus. Dan itu pun nggak sampai pada akhir hidup mereka. Ya. Akhirnya fokusnya kepada Paulus. Paulus pun berhenti di waktu Kisah Rasul pasal 28, waktu dia di penjara di kota Roma. Ya, jadi lebih tepatnya kisah tentang perkembangan pekerjaan Allah lewat pekabaran Injil ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, sampai kita Roma, sampai kota Roma. Nah, pandangan tradisional mengatakan bahwa Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas ya. Jadi dua kitab ini, dua buku ditulis oleh Lukas, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Lukas adalah teman dan rekan sekerja dari Rasul Paulus. Dia sempat menemani Paulus dalam perjalanan misinya. Nah, itu bisa dibaca di Kisah Rasul 16 ayat yang ke-10. Silakan adik-adik salah seorang baca Kisah Rasul 16 ayat yang ke-10. Kisah para Rasul yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, itu bukti bahwa Lukas, jadi penggunaan kata kami, ya, kata kami berarti orang yang menulis Kisah Para Rasul sempat ikut dalam perjalanan misi dari Rasul Paulus. Ya. Kalau tradisional itu mengatakan Lukas, berarti Lukas sebagai penulis Kisah Para Rasul, dia sempat ikut dalam perjalanan misi Rasul Paulus. Jadi kalau kalian baca kitab Kisah Para Rasul, kadang-kadang kata kami, kadang-kadang Paulus. Nah, kalau Paulus, dibilang Paulus ke Athena, Paulus bertemu dengan Aquila dan Priscilla di Korintus, nah itu berarti dia sendiri. Dia nggak bersama dengan Lukas. Tapi kalau dikatakan kami, ya kayak tadi misalnya yang dibaca itu Kisah Rasul 16, nah itu kami berarti dia lagi beserta Lukas, ya. Paulus lagi beserta dengan Lukas. Ya. Nah, selanjutnya, Lukas adalah seorang tabib. Nah, itu kalau dalam bahasa Yunaninya, iatros. Iatros itu kalau sekarang ya mungkin sama kayak dokter ya, dokter atau sinse ya. Kalau 4 ayat 14, silakan adik-adik, satu orang lanjutkan tadi. Kalau 4 ayat yang ke-14.
Kolose pasal 4 ayat yang ke-14. Mhm. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ya, jadi itu surat dari Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Ya, jemaat Kolose itu di Asia Kecil, tepatnya dekat Efesus. Nah, dia menulis ini surat-surat begini-begini. Nah, baru di akhir surat itu biasanya ada greetings dari siapa-siapa aja nih. Dari Demas, nah, tersebut juga tabib Lukas. Nah, jadi saat itu Lukas lagi bersama Paulus. Bukti-bukti eksternal, ya, bukti-bukti dari tulisan Bapak Gereja, Justinus Martir, Gratianus, Marcion, Tertullianus, juga mendukung pandangan tradisional. Pandangan tradisional itu yang mana? Pandangan yang menyatakan bahwa Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh tabib, dokter Lukas atau tabib Lukas. Nah, waktu penulisan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul memang tidak dapat diketahui secara pasti. Ya, kita para ahli teolog, sekolah teologi suka berdebat, tapi nggak bisa tahu secara pasti, ya, karena nggak ada mesin waktu ya. Nah, kemungkinan besar kitab-kitab ini ditulis sebelum tahun 70, ya. Sebelum tahun 70, ya mungkin 62, 63, bisa juga 65, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lihat ajaran-ajarannya ya. Ajaran-ajarannya yang pertama tentang Allah. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul menekankan kelanjutan dari penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, itu bisa dibaca, kalian baca sendiri nanti dalam Kisah Rasul 3 ayat 18 sampai 26. Jadi Lukas dan Kisah Para Rasul itu intinya penggenapan janji Allah dalam Perjanjian Lama, itu tentang Allah. Dalam Perjanjian Lama, Allah yang memulai, Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia, dan dalam Perjanjian Baru, Allah menggenapi janji tersebut. Allah dalam Injil Lukas, dalam Kisah Para Rasul, Allah digambarkan bekerja melalui berbagai cara. Ya, ada beberapa cara. Yang pertama itu lewat pewahyuan, ya, pewahyuan, revelation, Lukas 1 ayat 11 sampai 20. Campur tangan ilahi, divine intervention. Nah, itu bisa dibaca Kisah 5 ayat 19, tolong salah seorang adik-adik, Kisah Rasul 5 ayat 19. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-19. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan buka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya. Sampai ayat yang ke-20. Ya, terus. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ya, itu dia, di situ para rasul ada yang dipenjara waktu memberitakan Injil, tapi Allah bekerja lewat campur tangan ilahi. Dia mengirim malaikatnya untuk membebaskan para rasul. Lalu yang ketiga lewat human agents, lewat manusia, lewat ya murid-muridnya ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba dibuka. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Ini mestinya ayat terkenal ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, Injil menyebar dari Yerusalem ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi waktu itu dipahami sebagai kota Roma yang paling jauh dari Yerusalem. Nah, itu siapa yang melakukan, adik-adik? Apakah malaikat yang melakukan? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, betul. Cuma kan Roh Kudus nggak kelihatan. Siapa yang melakukan? Lewat siapa?
cara kerjanya Allah. Baca lagi ayatnya. Sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima ya, kuasa. stop. Ya. Tetapi kamu itu siapa? Kita. Ya, dalam konteks itu ya para murid dan selanjutnya adalah kita. Nah, para murid itu jenisnya apa? Malaikat? Ya. Manusia. Lalu kita juga melanjutkan pekerjaan pekabaran Injil, yaitu manusia. Jadi Allah bisa bekerja lewat malaikat, lewat wahyu, lewat malaikat, lalu lewat kita manusia. Mengabarkan Injil bukan malaikat. Allah bisa aja suruh malaikat untuk mengabarkan Injil, tapi dia pakai manusia, dia mau manusia bekerja. Dan yang terakhir lewat putranya, Yesus Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 23, silakan. Kisah Rasul 2 ayat 23. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya, itu jadi Allah bekerja melalui Yesus Kristus untuk menggenapi rencana keselamatannya. Ya, jadi 4 ini Allah bisa kerja lewat wahyukan, lalu lewat malaikat, tangan ilahi, lalu lewat manusia untuk pekabaran Injil, dan untuk menggenapi rencana keselamatannya Allah bekerja lewat Yesus Kristus. Masih tentang Allah, Lukas dan kisah para rasul menekankan bahwa rencana keselamatan Allah pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Walaupun terdapat banyak tantangan, ya. Kalian sudah belajar perjanjian lama itu banyak sekali tantangan. Bangsa Israel ditindas oleh Mesir, lalu dibebaskan Allah, lalu dalam kitab Hakim-Hakim banyak tantangan terhadap Israel sendiri sempat menyembah berhala, sampai lalu masuk ke perjanjian baru, Tuhan Yesus lahir, mau dibunuh oleh Raja Herodes, demikian seterusnya. Namun, walaupun banyak tantangan, rencana itu pasti terwujud, pasti tergenapi. Nah, itu pesan dari Injil Lukas. Nah, ajaran selanjutnya adalah tentang Yesus Kristus. Lukas menggambarkan Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Itu bisa dibaca di Lukas 9 ayat 22, 18 ayat 31, dan 21, Lukas 21 ayat 27. Masih ingat waktu beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah dalam pertemuan ketiga dan keempat, ada gambaran-gambaran Injil, ada 4, ya, ada 4 Injil. Buka catatan adik-adik, Injil Matius, lambangnya apa? Masih ingat yang itu? 4 gambar itu. Pelajaran ya, pertemuan ketiga dan pertemuan keempat waktu kita membahas Injil. Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai singa, ya, singa Yehuda, raja orang Yahudi. Ya, kalau Injil Markus, Yesus digambarkan seperti elang. Markus. Lembu. Ya, lembu atau kerbau, ya, membajak. Nah, Yesus digambarkan sebagai hamba, bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang ketiga, Injil Lukas, Yesus digambarkan sebagai anak manusia. Ya, anak manusia. Jadi Yesus adalah juru selamat untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk orang Yahudi aja. Baru yang keempat, Injil Yohanes, Yesus digambarkan sebagai Raja Wali, elang. Ya, elang atau Raja Wali. Ya, Yesus sebagai Allah. Nah, di sini kembali ke Lukas, Yesus digambarkan sebagai anak manusia. Ya. Istilah ini menunjuk pada hakikat kemanusiaan Yesus. Jadi Yesus itu punya 2 hakikat, hakikat ilahi maupun hakikat manusia. Namun, selain menunjuk pada hakikat kemanusiaan Kristus, istilah anak manusia juga berarti Yesus itu sebagai figur mesianik, ya, figur mesianik. Jadi bukan sembarang manusia. Oh, saya bapaknya manusia, mamanya manusia, menikah, bersetubuh, lalu hasilnya
keluar saya manusia jadinya. Enggak seperti itu juga. Ya. Daniel 7 ayat 13 dan 14, silakan. Salah seorang. Daniel 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kita lihat kitab-kitab perjanjian lama ya. Daniel pasal 7 ayat yang ke-14. 13 dan 14. 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ya, stop dulu. Kalau kalian punya stabilo atau ballpoint, tolong di garis bawahi atau tolong di highlight ayat-ayat kata-kata tadi itu ya. Awan seperti apa? Baca lagi. Tadi namanya siapa? Yosua. Ya, silakan Joshua. Diulang lagi. Awan-awan. Awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Ya. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Ya, stop dulu. Yang lanjut usianya itu siapa? Yang lanjut usianya kalau kalian lihat itu kan ditulis dengan huruf besar, yaitu Allah ya. Allah. Terus dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan bahasa menghadapi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ya. Jadi orang ini nubuatan dari Nabi Daniel, ya, penglihatan dari Daniel, visi. Dia melihat awan seperti awan dan di atasnya ada seorang seperti anak manusia ya. Nah, anak manusia di situ bukan hanya sekedar bapaknya manusia seperti tadi yang saya katakan, tapi menunjuk pada figur Mesias, seorang Mesias yang akan memerintah berapa lama? Yosua setahun, 6 bulan, selama-lamanya. Ya, bukan setahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 100, tapi untuk selama-lamanya, ya, kekal. Ya. Nah, itu bicara soal Mesias, itu bicara soal Tuhan Yesus Kristus. Lukas 20 ayat 9 dan 19 melukiskan Yesus sebagai pewaris kerajaan Allah. Nah, ini tolong dibaca lagi Yosua. Ini berkaitan dengan ayat yang tadi soalnya ya. Daniel 7 ayat 13 dan 14 berkaitan dengan Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Silakan. Lukas pasal 20 ayat 9 sampai 19. Ya, cukup banyak ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Terus? Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka. Lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka. Lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding katanya, dia adalah ahli waris, dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya.
Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang membinasakan pengarap-pengarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Ya, terima kasih Yosua. Jadi di situ digambarkan Yesus sebagai pewaris, ya, pewaris dari milik kebun anggur itu. Ya, dia dibunuh, gitu ya. Ya. Nah, sebagai pewaris, Yesus memberikan otoritas kepada orang-orang lain yang percaya, kepada orang percaya. Tadi dikatakan kepadamu, kepada kalian, kepada para murid, kepada orang percaya, diberikan kuasa, dinamis, power. Jadi kamu akan memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Karena Yesus pewaris kerajaan Allah. Nah, dalam khotbahnya pada orang banyak, Yesus menegaskan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai penggenapan dari Davidic Covenant. Davidic Covenant ini bicara soal keturunan Daud yang akan memerintah Israel untuk selama-lamanya. Nah, itu bicara soal Mesias. Ya. Salah seorang baca dulu 2 Samuel 7 ayat 16, lalu Yosua boleh baca yang Kisah Rasul 2 ayat 30. Robert boleh interupsi sedikit. Itu Ya. Davidic Covenant itu mungkin bisa diterjemahkan karena adik-adik mungkin nggak ngerti gitu apa artinya Davidic Covenant. Ya. Saya jelaskan sedikit ya. Ini saya matikan dulu sharingnya. Jadi dalam perjanjian lama itu ada 2 perjanjian penting yang berkaitan dengan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama itu Abrahamic Covenant. Ya. Saya tulis besar semua supaya enak. Abrahamic Covenant. Atau kalau mau diterjemahkan, perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, perjanjian Allah dengan Abraham. Itu ayatnya di Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Silakan seorang baca. Stop dulu yang tadi stop dulu. Yosua jangan dulu baca. Yosua boleh baca dulu Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini menyimpang sedikit, jadi supaya kalian mengerti 2 perjanjian penting ini dalam perjanjian lama, Abrahamic dan Davidic. Silakan Yosua. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi dari semua umat manusia di bumi pada saat itu, pada saat Abraham, Allah memilih Abraham dan keturunannya untuk sebagai perwujudan dari rencana keselamatannya. Tapi nggak berhenti di Abraham juga. Nah, ada satu lagi yang penting. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai Davidic Covenant. Ya. Terjemahannya ya perjanjian Allah dengan Daud. Ya. Coba kita ayat-ayatnya tadi itu. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat ke-16. Silakan Yos. 2 Samuel 7 ayat yang ke-16. 2 Samuel 7 ayat yang ke-16.
keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di Ya. hadapanku tahtamu dan akan kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Ya, jadi keluargamu, kan Daudnya udah meninggal, Salomo juga udah meninggal lama. Nah itu bicara, tapi kok bisa dibilang kerajaannya kokoh selama-lamanya? Ke siapa? Nah itu bicara soal Mesias ya. 2 Samuel 7 ayat 16, garis bawah itu juga ya. Jadi Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, lalu 2 Samuel 7 ayat 16. Udah dicatat adik-adik, Abrahamik dan Davidik. Nah ini 2 perjanjian yang paling penting. Yang paling penting dalam perjanjian lama yang kaitannya dengan kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Jadi memang ada perjanjian Allah dengan Musa, segala macam. Tapi yang utama dalam perjanjian lama adalah 2 perjanjian ini, Abrahamic and Davidic. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, ayat-ayatnya utamanya itu kalian highlight ya. Oke, saya kembali ke materinya tadi, PowerPoint-nya. Tadi 2 Samuel 7 ayat 16 sudah dibaca oleh Yosua, satu seorang. Baca pengenapannya dalam Kisah Rasul 2 ayat 30. Selain Yosua, silakan. Tadi kan ini udah. Kisah Rasul Sekarang 2 yang ayat yang Kisah Rasul 2 ayat 30. 30. Ya. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Amin. Ya. Jadi seorang dari keturunan Daud bicara soal Mesias dan itu dipahami sebagai Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus Kristus. Oke, selanjutnya tentang Roh Kudus ya. Ini gambaran terkenal ya dari Kisah Rasul pasal yang kedua, waktu 120 murid berdoa di loteng Yerusalem, tiba-tiba angin bertiup ya, lalu lidah api turun ke atas kepala orang percaya ya, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena tentang Roh Kudus, Lukas menekankan peranan penting dari Roh Kudus. Ketika seorang dipenuhi roh, ia dimampukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Ya. Contohnya itu bisa dibaca dalam Lukas 1 ayat 15 dan 17. Silakan, kita banyak buka Alkitab. Ya, kita lihat pengenapan-pengenapannya. Lukas 1 ayat 15 dan 17 sampai 17, 3 ayat. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan itu ia, terus dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Ya, itu bicara soal siapa? Tadi yang baca itu siapa namanya? Yuni, Pak. Ya, Yuni itu nubuatan tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis akan mendahului Yesus. Nah, jadi kita lihat kalau dalam perjanjian lama pun begitu ya. Kalau seseorang disuruh Tuhan untuk suatu tugas khusus, maka Tuhan atau Allah akan memperlengkapi dia dengan Roh Kudus supaya dia diperlengkapi untuk melakukan tugas yang disuruhnya itu. Tadi contohnya ya Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis dikatakan Roh Kudus akan memperlengkapinya untuk melakukan tugasnya. Tugasnya Yohanes apa? Adik-adik, Yohanes Pembaptis tugasnya apa? Baptis. Maksud cuma membaptis? Menyiapkan jalan. Menyiapkan jalan ya, dia jadi pembuka jalan. Jadi kalau zaman dulu ada kerajaan itu, rajanya mau datang, sebelum rajanya datang, orang ada tentaranya atau orang yang bertugas
berteriak-teriak di sepanjang jalan. Woi, raja ini, Raja A mau datang. Raja Agustus mau datang. Misalnya Kaisar Agustus, Agustus mau datang. Nah, seperti itu kira-kira tugas dari Yohanes Pembaptis. Dia memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Ayo bertobat. Nah, untuk melakukan tugas khusus itu dia diperlengkapi dengan dipenuhi Roh Kudus dan diperlengkapi dengan berbagai kemampuan. Sebelum Yesus naik ke surga, dia juga berjanji bahwa Roh Kudus akan diterima oleh para murid, ya, dinamis bila Roh Kudus turun ke atas mereka. Jadi itu tadi sudah dibaca ayatnya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa jika Roh turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, hal yang sama juga terjadi kepada para murid dan setiap orang percaya. Ya, itu pola yang sama dari perjanjian lama. Dari perjanjian lama kayak kita lihat, Simson diperlengkapi Allah dengan rohnya untuk membebaskan Israel dari Filistin. Nah, demikian juga dengan perjanjian baru sampai juga pada hari ini. Jika Roh Kudus menghendaki kalian, adik-adik, atau saya untuk suatu tugas khusus, maka dia pasti akan memperlengkapi kita dengan kemampuan dan keberanian. Ya, misalnya contohnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya. Waktu murid-murid berdoa di lautan Yerusalem, mereka masih takut sebentar. Tapi waktu Roh Kudus turun ke atas mereka, Petrus dengan berani berkhotbah, bersaksi di depan banyak orang, sampai 3.000 orang, kira-kira 3.000 orang bertobat. Kisah Para Rasul ayat yang kedua. Jadi itu yang kita bisa tarik dari pelajaran ini. Jadi kalau kalian dipanggil Tuhan suatu tugas khusus, pelayanan khusus, misi, pendidik, pengajar, gembala, rasul, Allah pasti memberkati kalian dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan, keberanian pada adik-adik. Nah, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta merupakan penggenapan dari nubuat Yoel. Yoel pasal 2, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Silakan Yosua baca. Yoel pasal yang kedua, ayat ke-28 sampai 29. Yoel pasal 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Oke, stop dulu. Sebentar. Sekali lagi, Yosua pelan-pelan. Mulai dari ayat pertamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Stop dulu. Semua manusianya tolong kalian highlight, ya. Tolong kalian highlight, tolong kalian stabilo supaya jelas, karena semua manusia itu penting. Nanti saya jelaskan. Terus. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya. Jadi kenapa semua itu penting, kata semua manusia? Karena bedanya pencurahan Roh Kudus di perjanjian lama dengan perjanjian baru, bedanya begini ya, adik-adik. Kalau dalam perjanjian lama, Allah hanya memberikan rohnya, Allah hanya memberikan Roh Kudusnya kepada orang-orang tertentu aja. Pilih-pilih istilahnya. Ya, sesuai dengan pilihannya aja. Misalnya Simson ditugaskan untuk membebaskan Israel. Ya, Allah hanya memberikan Roh Kudusnya kepada Simson.
Yesaya hendak menulis firman Allah, kitab Yesaya, hanya memberikan Roh Kudusnya kepada Nabi Yesaya, nggak kepada semua orang. Ya. Apalagi dalam Perjanjian Lama, ya, dalam bangsa Israel, wanita dan anak-anak itu dianggap nggak berarti, ya, dianggap kelas 2 istilahnya. Yang penting pria sama orang dewasa, anak-anak nggak dianggap. Tapi dalam Yoel 2 tadi sudah dibaca oleh Yosua, dikatakan semua manusia. Makanya tolong kalian garis bawahi itu kata penting itu, semua manusia. Aku akan mencurahkan Rohku. PL sih juga ada pencurahan Roh Kudus, tapi nggak kepada semua orang. Ya, orang-orang tertentu aja sesuai dengan rencana Allah. Tapi kalau dalam Perjanjian Baru akan dicurahkan kepada semua orang percaya. Ya. Tadi dikatakan anak-anak sama orang tua dapat penglihatan, kaum muda sama kaum tua dapat penglihatan, perempuan dan laki-laki juga sama. Jadi bukan hanya laki-laki yang dapat Roh Kudus, perempuan tidak dapat, perempuan juga dapat. Hamba pun, hamba itu apa ya? Budak, ya. Budak pun bisa mendapat Roh Kudus. Ya. Jadi orang tua sama anak muda dapat Roh Kudus. Hamba perempuan dengan laki-laki dapat Roh Kudus. Hamba dengan orang merdeka juga sama-sama dapat Roh Kudus. Nah, jadi untuk semua orang tanpa memperhatikan umurnya, jenis kelaminnya dan statusnya, apa dia budak atau dia orang merdeka, orang bebas. Nah, itu bedanya pencurahan atau pemenuhan Roh Kudus dalam PL dan dalam PB. Kalau dalam PL, sekali lagi saya ulang, hanya pada orang-orang tertentu. Kalau dalam Perjanjian Baru, kepada semua orang percaya. Ya. Oke. Ya, ini khotbah, ya. Nah, kabaran Injil. Dalam Kisah Para Rasul, Lukas mencatat pergerakan Injil Tuhan Yesus Kristus sekali lagi dari Yerusalem, ya, Yudea, daerah sekitarnya, Samaria, itu Kisah Rasul 8 ayat 4-8. Tolong dibaca. Selain Yosua, gantian. Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai ayat 8. Ya. Silakan. Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8. Perikop di atas, Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ya, oke, itu di Samaria, ya. Jadi Yerusalem, Yudea itu daerah sekitar Yerusalem, terus Samaria tadi itu lewat Filipus, dan terakhir sampai ke ujung bumi, sampai ke kota Roma. Yosua, Kisah Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Kisah Rasul pasal 28 ayat 30 sampai 31. Ya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu terakhir, ya, dari Kisah Para Rasul. Ya, dari Yerusalem, pertama itu Kisah Rasul pasal 2, pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, terus langsung khotbah 3.000 orang kira-kira bertobat, ya. Lalu tadi Samaria, Kisah Rasul 8, lalu yang terakhir ujungnya buminya, ya, adalah kota Roma. Jadi Paulus waktu itu
menyewa rumah. Jadi dia status dia tahanan, tapi bukan tahanan kayak di kota Filipi. Kalau kota Filipi kan dia dibelenggu tangannya. Dia sama Silas dibelenggu tangannya, kakinya, ya, di penjara. Tapi kalau di kota Roma dia lebih punya kebebasan. Dia tahanan rumah. Ya. Tahanan rumah itu ya silakan sewa rumah, tapi hanya di rumah itu aja, nggak boleh keluar dari rumah itu. Ya, kalau sekarang istilahnya di rumah aja, di rumah aja. Ya kira-kira Paulus seperti itu, di rumah aja. Ya, orang boleh datang ke dia, tapi dia nggak boleh keluar dari rumah itu. Kalau dia keluar dari rumah itu, dia akan ditangkap oleh tentara Roma. Ya. Rumah itu juga dijaga oleh tentara Roma. Jadi tamu boleh datang ke dia boleh terima tamu, tamunya pulang, tapi Paulus nggak boleh meninggalkan rumah itu. Bisa nulis surat nggak? Bisa. Justru dalam tahanan Roma itu, tahanan rumah, Paulus sempat menulis 4 surat ya. Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Ya. Jadi Paulus tetap produktif walaupun dia dikenai tahanan rumah. Ya. Sampai ke ujung bumi. Walaupun caranya nggak enak, Paulus sebagai tahanan, tapi pekabaran Injil Kristus tetap terlaksana. Ya. Jadi Allah bisa memakai situasi-situasi yang sulit, walaupun kelihatannya sulit untuk memberita Injilnya untuk kita, tapi Injil tetap diberitakan. Nah, ini gambarnya atau grafiknya kira-kira begini ya. Adik-adik boleh foto. Jadi kisah para rasul, sekali lagi, bukan menceritakan para rasul, kehidupan para rasul, 12 para rasul, tapi sebenarnya menceritakan pergerakan Injil. Ayat kuncinya adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Mulai dari Yerusalem, Yudea, dekat Samaria, lalu Asia Kecil. Asia Kecil itu di mana ya? Asia Kecil ya kira-kira gereja-gereja di Galatia, Efesus, Kolose, ya. Lalu gereja-gereja di Kitab Wahyu itu juga Asia Kecil. Baru yang terakhir, Kisah Rasul 28 tadi yang dibaca Yosua adalah kota Roma. Kota Roma itu dianggap sebagai ujung bumi. Ya. Jadi kalian boleh foto, ya. Kalian boleh foto, lalu kasih ayatnya Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Saya gambar di sini, saya tambahin. Ya. Jadi kalian foto, lalu di sini kasih keterangan Kisah Rasul. Sorry, saya pakai yang kuning aja warna biar terang. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Kecil sekali. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian ngerti maksudnya. Jadi pekabaran pergerakan Injil, ya. Pergerakan Injil dalam Kisah para Rasul. Oke, silakan difoto. Kalau sudah saya lanjutkan. Ya, oke. Saya lanjutkan ke slide berikut. Ya, ini tadi saya sudah katakan Lukas tidak tertarik untuk menceritakan kisah kehidupan para rasul secara detail. Dia hanya menceritakan 2, Petrus dan Paulus. Akhirnya fokusnya ke Paulus, itu pun Paulus hanya nggak sampai akhir hidupnya. Hanya waktu sampai dia di kota Roma aja. Tujuan utama penulisan Kisah Para Rasul adalah untuk mencatat pekabaran Injil ke berbagai daerah. Lalu ajaran selanjutnya dari Kisah Para Rasul, di Lukas dan Kisah Para Rasul adalah universal nature of salvation. Jadi keselamatan untuk semua bangsa. Ya. Lukas menekankan bahwa rencana keselamatan Allah itu berlaku bagi semua bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi yang percaya pada Yesus akan diselamatkan. Ini persekutuan orang percaya atau kita kenal dengan istilah gereja. Ya, gereja. Salah satu tujuan Allah dalam rencana keselamatannya adalah untuk memanggil manusia ke dalam kehidupan yang benar, kehidupan yang memuliakan namanya. Jadi kalau dulu hidupnya ngawur, kacau, jahat, ya, najis, begitu percaya, diharapkan orang itu hidup dalam persekutuan yang indah, hidup benar dengan Allah. Nah, gereja sebagai komunitas ilahi memiliki ciri khas hidup dalam kasih dan pelayanan
terhadap sesama. Ya. Murid-murid Yesus diajar untuk mengasihi musuh mereka dan tidak membalas dendam. Nah, kalau kalian baca Kisah Para Rasul dalam jemaat mula-mula itu dikatakan mereka berbagi, ya, mereka berbagi. Yang kaya menjual tanahnya untuk membantu saudara-saudara seiman yang membutuhkan, yang berkekurangan. Nah, masih tentang gereja, secara umum hari Pentakosta itu dianggap sebagai hari kelahiran gereja. Makanya kalau kalian Kisah Rasul pasal 2 itu kalian harus pahami betul, ya. Kalian harus pahami betul pencurahan Roh Kudus itu, karena itu secara umum dianggap para ahli teologi sebagai hari kelahiran gereja. Ya. Pada Kisah Rasul pasal 2 terjadi pencurahan Roh Kudus yang memberi keberanian dan kekuatan pada para murid untuk bersaksi. Khususnya Petrus, ya. Kalau kalian lihat Petrus waktu di kitab Injil, waktu Yesus ditangkap, dia ditanya sama hamba perempuan ya, bukan siapa-siapa, hamba perempuan, bukan tentara. Hamba perempuan, kamu kan bersama orang itu, bersama Yesus. Oh, saya enggak, menyangkal sampai 3 kali. Tapi sekarang dengan kuasa Roh Kudus, setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia berani bersaksi sampai 3.000 orang bertobat. Ya, sama seperti gereja-gereja lainnya, gereja mula-mula juga tidak bebas dari masalah, baik eksternal maupun internal. Ya. Jadi masalah dalam gereja itu biasa, dari dulu pun sudah ada, bukan hanya sekarang aja. Ada masalah penganiayaan, itu pasti yang dari luar, ajaran sesat, itu internal, perpecahan dalam jemaat, lalu kesombongan rohani. Ya. Jadi kalau kalian baca gereja dalam Perjanjian Baru itu gereja yang paling banyak masalahnya itu gereja Korintus, kan? Ajaran sesat, ada perpecahan, ada perbuatan amoral, ya. Zinahan ada, lengkap. Ya. Jadi gereja paling bermasalah dalam Perjanjian Baru yang dicatat adalah gereja Korintus. Namun walaupun banyak masalah, dari dulu sampai sekarang banyak masalah, gereja Tuhan tidak punah, ya, melainkan dapat bertumbuh dan berkembang pesat. Allah Roh Kudus tetap berkarya dan menunjukkan kuasanya sampai hari ini, sehingga gereja tetap terpelihara. Nah, di bagian akhir ini saya kasih sedikit warning kepada kalian, ya, tentang apa yang disebut sebagai experience-based theology. Apa itu experience-based theology? Saya terjemahkannya kira-kira kasarnya, terjemahan bebasnya adalah teologi. Saya tulis di sini, teologi yang berdasarkan atau didasarkan atas pengalaman. Teologi yang berlandaskan atas pengalaman. Nah, kita harus berhati-hati. Ya, berhati-hati untuk tidak membangun teologi atau doktrin yang didasarkan atas pengalaman. Nah, saya kasih contoh. Kenapa harus hati-hatinya? Nah, ini saya kasih contoh seorang di Amerika namanya George W. Hensley, George W. Hensley. Nah, dia hidupnya dari lahirnya tahun 1880, dia meninggal tahun 1955. Nah, kisahnya begini. George W. Hensley mengajarkan praktek snake handling, Pictures of God Holiness di Tennessee tahun 1910. Snake handling itu apa? Snake handling adalah praktek memegang ular. Ular dipegang. Mungkin kalian bingung, kok ular udah tahu beracun kok dipegang? Ya, tapi memang orang-orang Pentakosta generasi awal, ya, termasuk di George W. Hensley itu sangat meyakini firman sampai ya benar-benar mereka melakukannya.
Misalnya mereka mengambil ayatnya itu dalam Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 6 ya. Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 6. Yosua, tolong Yosua, ayat terakhir. Nah, ini praktek snake handling ini, memegang ular ini didasarkan atas dua ayat ini. Silakan Yosua, Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai 6. Kisah Rasul pasal 28 ayat 1 28. sampai 6. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ, karena telah mulai hujan dan awannya dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh dewa keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Oke, terima kasih Yosua. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti ini ya, adik-adik ya. Jadi waktu itu Paulus dalam perjalanan ke Roma, kapalnya kena badai, hancur, karam, tapi mereka sempat selamat, lalu mereka ke pulau namanya Malta. Udara dingin, udah mulai hujan, jadi penduduk pulau itu langsung bikin api. Nah, Paulus lagi mengumpulkan ranting-ranting untuk bikin kayu bakar, tiba-tiba ada ular magut. Tapi Paulus langsung kebaskan. Biasanya kalau digigit ular ya langsung nggak lama lemes, nggak lama kemudian meninggal. Tapi ini Paulus mengebaskan ular itu dalam api, ularnya mati ya Paulus nggak apa-apa. Nah, ini si Paulus ya. Kalau Paulus gambarannya biasanya kepalanya botak. Biasanya kepalanya nggak ada rambut ya, karena dia orang pinter. Mungkin rambutnya kira-kira begitulah gambarannya. Ini terjadi karena kuasa Allah, betul ya. Paulus orang percaya. Paulus orang percaya, jadi waktu dipatuk ular itu Allah melindunginya sehingga bisa racun ular itu tidak ada efek ke dia. Nah, George Wayne Hensley dan gerejanya itu meyakini ini juga bisa terjadi sama mereka. Ya, bisa terjadi. Oleh karena itu mereka kembali ke si George ini, dia meyakini kalau saya pegang ular lalu dipatuk, saya kan Paulus orang percaya, dia dipatuk ular oleh kuasa Allah, dia tidak mati. Nah, saya juga orang percaya, kata si George. Saya yakin kalau saya dipatuk ular, saya tidak akan mati. Nah, akhirnya praktekkan itu, snake handling beberapa saat. Nah, akhirnya pada suatu hari, tahun 1955, akhirnya dia dipagut ular, digigit ular. Digigit ular, ularnya kena racun, dia mulai sakit, mulai lemes. Nah, sebenarnya waktu itu dia masih bisa diselamatkan. Ya, masih bisa diselamatkan. Bawa cepet-cepet kalau di Amerika ya calling 911 mungkin sudah waktu itu ya 911. Langsung masuk rumah sakit, langsung dimasukin antidot. Tapi George Wayne Hensley keras kepala. Saya orang percaya, kalau Paulus bisa, pasti saya juga bisa dong. Masa Paulus bisa, saya nggak bisa. Akhirnya dia meninggal. Ya. Bukan karena racun ularnya terlalu hebat, bukan. Tapi karena dia menolak untuk diobati. Nah, dari pengalaman ini kalian harus berhati-hati. Ya, jadi pengalaman rohani itu berbeda-beda. Pengalaman rohani tidak bisa disamakan 100%. Mungkin ada di antara kalian yang mengalami mujizat kesembuhan, ya, sakit parah, nggak perlu ke dokter, sembuh
Oke, tapi teman-teman yang lainnya belum tentu melakukan hal yang sama. Saya pun nggak bisa menyamakan, oh saya sakit, ini teman saya mengalami mujizat kesembuhan. Saya lagi sakit nih, saya nggak mau ke dokter. Nah itu bahaya juga, ya. Tidak semua pengalaman rohani itu sama. Allah memberikan talenta kepada kita beda-beda, karunia yang berbeda-beda, pengalaman rohaninya juga berbeda-beda, ya, adik-adik. Jadi tolong hati-hati dalam hal pengalaman. Ya. Mungkin nanti dalam penginjilan ada tantangan, ayo minum racun, buktikan kalau kamu memang utusan Allah, utusan Injil. Buktikan kalau Allah bisa melindungi kamu. Nah, harus hati-hati menyikapi tantangan itu. Nah, oke, cukup sekian tentang kisah para rasul. Ya. Nanti saya akan share topiknya, materinya kepada David supaya bisa di-share di grup WA. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak David. Kayaknya Pak David lagi nggak ada deh. Ya, Nggak ada lagi di off ya. tempat. Oke. Silakan Mungkin Pak Erik ya. salah satu berdoa, habis itu kita akhiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas tuntunan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan setiap pelajaran kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan berkatilah kami yang telah menerima pelajaran dari hamba-Mu dari Tuhan, biarlah setiap pelajaran yang kami dapat Tuhan bisa kami serapkan dalam kehidupan kami Tuhan, dan bisa kami gunakan dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu telah mengajar kami juga ya Tuhan. Doa ini kami serah ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Kak Robert yang mengajar kita pengajaran yang cukup sulit dan harus cuman saya agak heran kenapa kok ada yang enggak mencatat di sini ya. Kenapa? Bawa catatan semua. Ya. Kalau bisa Kecepatan tadi nulisnya agak lama. Iya, Oh. iya. Cuman ya mesti catat sih. Yang penting nanti minta PowerPoint. Jadi supaya nggak ada yang terliwatkan kalau tadi misalkan tadi yang diceritakan mengenai Abrahamic Covenant sama Davidic Covenant itu jelas nggak tapi ya ngerti nggak? Jelas, Pak. Jelas ya, ayat-ayatnya di mana itu catat semua ya. Oke, enggak apa-apa lah. Ini maksudnya supaya lebih menangkap, menyerap sebanyak mungkin karena informasi itu langka ya. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.